Shalom semuanya. Shalom semuanya mendengar suara saya ya. Mari kita sama-sama berdoa. Kami sungguh bersyukur, terima kasih anugerah Tuhan Yesus semata saja yang membawa kami untuk bersama-sama bersekutu, berkumpul, dan walaupun melalui media Zoom ini, tetapi kami yakin dan percaya Roh Tuhan hadir di setiap rumah kami masing-masing, memimpin kami dan menolong kami untuk semakin mengerti akan rencana-rencana Allah yang luar biasa ajaib. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa haleluya. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu sekalian, Shalom, selamat malam, selamat hari Kamis, salam sukacita dan salam sehat untuk kita semuanya. Kiranya berkat Tuhan senantiasa sampai hari ini masih bersama dan bersama-sama dengan kita semuanya. Hari ini mengambil tema besar dari IFGF, Greater Destiny, menjadi sesuatu yang menarik untuk dipercakapkan khususnya dalam iCare pada hari ini, pada malam hari ini. Dan secara khusus saya akan men-sharingkan beberapa bagian per bagian sebagai bagian dari apa yang saya juga alami dan mungkin bisa menjadi kekuatan bagi iman kita masing-masing. Saya pertama kali akan bicara tentang diambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-119 ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan dikatakan, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Dalam kitab Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-18 dikatakan, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Bapak Ibu sekalian, kalau bicara tentang Greater Destiny atau destiny, biasanya kalau secara awam atau secara umum kita akan pahamnya sebagai takdir, sebagai nasib. Tetapi kalau saya coba cari-cari sepanjang Alkitab, baik dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, maupun dari Kejadian sampai Wahyu, mungkin Bapak Ibu juga bisa cek kembali. Sepanjang saya membaca Alkitab, saya tidak pernah menemukan kata-kata nasib atau kata-kata takdir yang seolah-olah melekat dalam jati diri iman orang Kristen. Lalu destiny yang ada di sini dimaksudkan seperti apa? Ini bicara tentang sebuah ketetapan. Karena kalau secara kamus besar bahasa Indonesia, destiny dalam arti ketetapan dan destiny dalam arti sebagai takdir itu dua hal yang berbeda. Takdir seolah-olah kita berbicara tentang sesuatu yang sudah digariskan, dan kadang-kadang seolah-olah ini menjadi merujuk pada sebuah pertanggungjawaban bahwa Tuhan itu yang melakukan segala perkara di tengah dunia ini. Dan kadang kita lupa bahwa segala perkara di tengah dunia ini ada di dalam dosa, saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kalau kita merujuk pada kata takdir yang merupakan serapan dari bahasa lain juga, itu tidak bicara tentang iman Kristiani sebenarnya. Maka dalam arti di sini saya mencoba terjemahkannya Greater Destiny sebagai sebuah ketetapan Allah atau sebuah perencanaan Allah yang lebih besar. Dan ini menjadi sebuah perkataan yang powerful sekali dan luar biasa, karena tentunya kita diberi keyakinan besar bahwa orang-orang percaya bukan sekedar menjalani sebuah takdir, tapi menjalani sebuah rencana dan ketetapan Allah yang luar biasa. Ini sebuah anugerah. Ini bukan sebuah saya memang ditakdirkan begini ya, saya memang ditakdirkan miskin, saya memang ditakdirkan jelek, saya memang ditakdirkan nggak punya jodoh, saya memang nggak. Kita lupa bahwa hidup ini bukan sekedar takdir, tetapi sebuah ketetapan dan panggilan ilahi. Ada sebuah rencana besar yang luar biasa. Tapi masalahnya orang-orang percaya tidak akan bisa melihat ini, atau kita mungkin akan tidak mampu memahami ini jika kita lupa salah satu ayat yang baru saja saya baca. Mazmur pasal 119 ayat yang ke-18 dikatakan, singkapkanlah mataku. Waktu dengar ayat ini atau waktu baca ayat ini, saya langsung diingatkan Tuhan tentang peristiwa-peristiwa bagaimana Tuhan berkarya di tengah dunia ini. Bagaimana Tuhan menyembuhkan orang-orang sakit, secara khusus orang buta.
Kalau kita menyaksikan pekerjaan mujizat Tuhan yang luar biasa, kita sudah tidak saksikan lagi pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun pelayanannya sepanjang hidupnya dia. Kita tidak bisa saksikan lagi bagaimana dia sudah begitu luar biasa aja melakukan karya-karyanya sampai puncak kayu salib. Salah satunya adalah menyembuhkan orang sakit, Bapak Ibu. Nah, tetapi ada yang menarik. Walaupun kita bisa memahami mujizat Tuhan Yesus secara physically, artinya memang saya orang sakit, saya datang pada Tuhan, kemudian Tuhan sembuhkan. Tapi kita juga bisa melihat bahwa setiap pekerjaan Tuhan punya sebuah perlambangan atau punya sebuah bahasa yang sebenarnya mau disampaikan kepada kita sekalian. Bukankah kalau kita bicara orang buta adalah kita semua sebagai orang buta? Kita sebenarnya di seluruh dunia ini, di seluruh alam semesta ini, khususnya di tengah kuk dosa ini, kita sebenarnya buta secara rohani, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, bukan cuma buta secara fisik, bukan cuma buta secara rohani, bahkan kita mungkin buta di dalam melihat bagaimana perencanaan dan pekerjaan Tuhan. Berapa banyak orang Kristen kalau kita tanya tentang apa yang mau menjadi, atau mungkin khususnya dalam saat-saat ini, berapa banyak orang Kristen kemudian sudah pesimis, apatis, dan bahkan mungkin meninggalkan Tuhan sama sekali. Beberapa negara-negara maju yang memang secara rohani mungkin juga sudah banyak krisis, sekarang banyak gereja semakin lama semakin ditinggalkan, khususnya di tengah-tengah situasi corona saat ini. Beberapa gereja memang dalam artian karena saat ini dengan ada pandemi, kemudian gereja-gereja jadi kosong. Tetapi juga bukan cuma kosong dalam arti secara fisik, tapi juga kosong dalam arti secara virtual. Bahkan beberapa gereja-gereja di luar di beberapa negara, khususnya seperti di Korea, di Eropa, yang saya dengar adalah bagaimana pelayanan pun sudah berhenti. Ini menunjukkan betapa kita sudah buta dalam apapun, termasuk buta dalam pengharapan. Tetapi firman Tuhan hari ini kita diberikan kekuatan dan semangat bahwa Tuhan memberikan kita atau memberikan kita sebuah harapan yang luar biasa. Dia menunjukkan sebuah jalan. Dia yang membukakan mata kita, termasuk dia pula yang membukakan segala macam kebuntuan kita saat ini. Di tengah-tengah situasi saat ini mungkin ada sebagian dari kita juga baik di dalam bisnis, mungkin di dalam pekerjaan, atau di dalam hal keuangan, atau di dalam hal apapun, kita seolah-olah sedang berpijak betul-betul berjalan dengan iman. Kita tidak tahu apa yang ke depan akan terjadi baik dengan bangsa Indonesia dan juga dunia. Walaupun kita mendapat secacah cahaya dengan ada datangnya vaksin yang notabene kalau tidak salah baru saja saya baca-baca 70% warga Indonesia ditargetkan bisa dapat vaksin di usia 18 sampai sekitar 60 usia produktif intinya. Di sekitar usia produktif inilah mereka mendapatkan vaksin, dan kemudian yang tidak dapat vaksin diharapkan mendapatkan namanya apa tadi istilahnya saya agak lupa, kekebalan kelompok, kekebalan komunitas. Karena mungkin sebagian besar usia-usia produktif sudah dapat vaksin, berarti secara tidak langsung dia tidak akan berpotensi menularkan, sehingga meminimalisir penyebaran virus. Ini cara pandang manusia, cara pandang kita sebagai masyarakat sekarang ini, sebagai orang awam yang dimana kita berusaha mencari cara, mencari jalan bagaimana kita menemukan solusi untuk kedepannya. Tetapi Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar. Di tengah-tengah situasi saat ini saja kita begitu banyak berita-berita, banyak rumor-rumor, banyak hoax ataupun berita fakta yang memperdebatkan dan mempertanyakan tentang segala macam yang saat ini sedang dilakukan pemerintah. Saya tidak mau bicara dalam topik pemerintahannya, apakah ini benar atau salah. Saya tidak mau bicara itu karena saya yakin dan percaya setiap pemerintahan yang ada di dunia ini semua ditetapkan oleh Allah. Sehingga saya yakin dan percaya juga pemerintahan yang ada sekarang ini juga dari Allah. Dan setiap keputusan yang ada saat ini juga sebenarnya keputusan yang baik, yang pasti ada rencana indah dari Tuhan. Kita yakini itu. Tetapi yang paling pasti bahwa di tengah-tengah justru kita sebagai masyarakat yang saat ini mungkin jadi aware ya, semakin aware, tapi juga antara aware dalam arti sadar, tapi aware juga
jadi ketakutan. Ada beberapa sebagian orang mengatakan, waduh vaksin itu berisiko begini. Kita penuh dengan begitu macam kalut maut, jarut marut, baik dari sisi ekonomi, kesehatan, bla 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 bla. Hari-hari beberapa kemarin saya kan sibuk bolak-balik juga keluar kota. Kemudian saya lihat ternyata ada beberapa kota yang termasuk salah satunya yang terakhir saya pergi ke Salatiga gitu. Aduh, kota ini tiba-tiba kota ini menjadi sangat sepi sekali begitu ya. Oh, ini mungkin akibat pandemi atau apa begitu ya. Saya sudah lama sekali tidak ke sana dan waktu kemarin ke sana saya kaget karena saya datang siang hari, jadi sampai Salatiga siang hari, kemudian jadi saya menginap di hotel saja. Kemudian saya rencananya mau cari makan gitu, sebenarnya mau GrabFood, tetapi kemudian pikir-pikir pengen keluar sebentar karena besok saya satu harian ada acara begitu. Jadi kemungkinan besar tidak kemana-mana. Jadi saya pikir saya coba pengen cuci mata sebentar gitu ya. Dan waktu keluar boro-boro cuci mata, memang betul-betul dicuci mata saya karena hujan gitu ya, gerimis-gerimis rintik-rintik dan tidak ada satu orang pun, tidak ada satu orang jualan juga. Waktu jalan sepanjang hampir 100 meter nggak ada orang jualan, akhirnya ketemu orang nasi goreng begitu dan ya begitu sepinya begitu, mungkin karena akibat pandemi semua orang didekam di rumah, jadi saya agak kaget dengan situasi itu begitu ya, karena di Purbalingga masih nggak seperti itu gitu ya. Jadi hal ini ya oke lah, itu bicara tentang mungkin kesadaran masyarakat, oke, menjaga diri, jaga jarak dan segala macamnya. Tapi juga di tengah situasi seperti saat ini pun juga sebenarnya kita juga di tengah-tengah situasi banyak ketakutan. Angka orang-orang yang saat ini sedang positif juga semakin lama semakin naik. Saya juga cukup sedih karena beberapa hari ini saya juga dapat berita-berita dari kawan-kawan yang entah hamba Tuhan, entah orang biasa, yang kemudian Tuhan juga mereka sudah kembali kepada Tuhan ya. Khususnya hari kemarin salah satu teman baik saya ternyata juga dipanggil Tuhan. Hal ini makin membawa kita kepada ketakutan-ketakutan yang kemudian akhirnya kita berpikir ya sudah, pasrah aja, ya sudahlah kondisinya. Tetapi puji Tuhan, ayat kita hari ini, singkapkanlah mataku, mengajak kita untuk melihat seperti bagaimana Tuhan Yesus membuka mata orang-orang buta. Singkapkan mata sama dengan artinya menyingkapkan segala dosa-dosa dan perkara-perkara kita. Tapi singkapkan mata juga bisa diartikan sebagai bagaimana kita melihat rencana Tuhan yang indah. Kenapa kita kemudian menjadi buta? Bukan cuma secara rohani, bukan cuma secara fisik, secara mental bahkan bisa mempengaruhi hidup kita. Karena kita lupa bahwa Tuhan punya otoritas membuka daripada rencana-rencananya. Kita boleh punya rencana. Karena saya masih ingat waktu itu, kalau tidak salah Presiden Jokowi diangkat menjadi seorang presiden kedua kalinya. Dia punya cita-cita yang luar biasa. Dia ingin Indonesia betul-betul maju. Karena kita memasuki G30. Iya betul ya. Di tahun 2030 kita punya plan Indonesia akan masuk 4 besar ekonomi raksasa. Sehingga Pak Jokowi punya cita-cita yang luar biasa besar supaya Indonesia maju. Tetapi tidak kurang dari, kalau tidak salah, kurang dari 3 bulan atau bahkan mungkin tidak sampai 3 bulan ya, pandemi masuk. Pandeminya masih di luar sana, belum masuk ke Indonesia. Tetapi dalam waktu yang sangat cepat masuk ke Indonesia, dan ini betul-betul memporak-porandakan cita-cita. Karena ini cita-cita global secara Indonesia jangan-jangan juga menghancurkan cita-cita kita secara personal. Saya kebetulan waktu tahun 2020 memang tidak terlalu banyak cita-cita yang besar, tapi saya punya planning. Saya yakin Bapak Ibu pada waktu masuk tahun baru 2020, kita semua punya planning. Kita punya rencana-rencana, kita punya resolusi. Kita punya sesuatu yang 2020 gue mau gini. Tetapi semua porak-poranda gara-gara pandemi. Beberapa, kalau tidak salah, beberapa teman-teman muda di IFGF juga pernah sharing bagaimana mereka punya harapan-harapan memasuki 2020. 2020 jadi kacau. Mungkin yang planning menikah juga kacau, yang planning punya planning pekerjaan, planning usaha, planning apapun itu jadi kacau semuanya. Tetapi percayalah bahwa kita masih punya Allah yang hidup.
Karena kalau kita tidak pegang itu berat baik-baik, erat-erat itu, maka kita tidak akan pernah mengalami greater destiny. Kita tidak akan pernah mengalami namanya sebuah perencanaan ketetapan Allah yang lebih besar. Kita akan semakin lama semakin down dan semakin down. Marilah kita menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh mengimani bagaimana rencana Allah itu luar biasa ajaib dan indahnya. Bagaimana caranya? Tentu saja kalau kita minta pertolongan Tuhan. Kita minta daripada minta pertolongan Tuhan dengan cara apa? Kita harus mengalami kelepasan dari segala ikatan-ikatan. Bapak Ibu, banyak orang yang sebenarnya kenapa kita menjadi kemudian letih, lesu, dan berbeban berat, sebenarnya karena kita kan masih membiarkan mata kita dibutakan. Dibutakan dengan segala keinginan, dibutakan dengan segala harapan-harapan yang sebenarnya sifatnya lebih keduniawian, dan kita lupa bagaimana menempatkan Allah sebagai yang utama. Sehingga di dalam artian ini maka kita bisa melihat bagaimana juga cara Tuhan Yesus waktu membuka mata orang-orang buta. Dia bukan cuma memberikan kesembuhan, tetapi sedang melepaskan segala ikatan-ikatan. Ikatan baik dalam artian kutuk, ikatan dalam artian sakit penyakit, ikatan dalam artian kebuntuan, ikatan-ikatan dalam arti beban-beban hidup. Kita kadang-kadang justru membiarkan rencana-rencana Allah itu hancur karena segala beban-beban di dalam kehidupan kita dibiarkan di dalam otak kita dan dibiarkan di dalam hidup kita, dan bahkan cuma dibiarkan menjadi sampah yang disampaikan kepada orang lain. Tapi kita lupa meletakkan beban hidup kita di hadapan Tuhan. Lalu caranya bagaimana? Caranya tentu kita harus menjadi seorang yang merendahkan diri di hadapan Allah. Oleh karena itu 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat yang kedua, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita menyaksikan bayi yang baru lahir, kebetulan saya di tempat saya ada berapa kemarin? 3 bayi, 2 bayi usia 6 minggu dan 1 bulan, dan yang satunya sudah masuk usia yang ke-6 bulan. Dan waktu lihat mereka bayi-bayi yang imut-imut dan lucu-lucu, 2 perempuan 1 laki-laki, ada 1 bayi yang menarik, ada 2 bayi yang menarik bagi saya. 1 bayi itu suka sekali minum susu. 1 hari kalau tidak salah dia bisa minum 5 botol susu, sehingga badannya cabi sekali, ya. Dia cewek, cabi sekali dan besar dengan usianya yang masih sekitar 1 bulan. Beratnya kalau tidak salah sudah sampai mencapai 4,5. Sedangkan 1 bayi namanya Joseph, dia masih laki-laki. Dia pertama kali itu datang, dia hanya minum susu setengah botol. Setengah botol itu sehari tidak habis. Dan memang bayinya lebih kecil gitu, tetapi kami terus dorong dia untuk minum susu lebih banyak lagi. Intinya saya mau menggambarkan apa? Bapak Ibu, kita kadang-kadang lupa bahwa firman Tuhan adalah susu rohani yang murni bagi hidup kita. Kita membiarkan hidup kita carut-marut dengan kata-kata motivasi dari sana-sini yang sebenarnya kata-kata yang hampa. Kita membiarkan carut-marut segala macam motivasi-motivasi dari orang-orang atau perkataan-perkataan orang yang mempengaruhi hidup kita. Tapi kita lupa bahwa ada perkataan ilahi yang luar biasa ajaib yang akan memberikan dorongan dan kekuatan. Bukankah kita akan menjadi orang-orang yang dikuatkan oleh Tuhan jika kita makan firman Tuhan? Dan oleh karena kita bisa makan firman Tuhan karena kita merendahkan diri di hadapan Allah. Kita tidak membiarkan diri kita menjadi orang-orang yang congkak di hadapan Allah. Tidak seperti orang-orang. Kenapa orang-orang Farisi tidak pernah bisa mengerti berita kebenaran firman Tuhan? Karena mereka hanya menjadi orang-orang yang berpengetahuan akan Alkitab. Mereka hanya orang-orang yang berpengetahuan tentang firman Tuhan, tapi mereka tidak benar-benar membiarkan firman Tuhan hidup di dalam hati kehidupan rohnya mereka. Sehingga mereka bukan menjadikan firman Tuhan itu sebagai makanan, tetapi hanya sebagai hafalan di dalam kepala mereka. Hanya menjadi sebagai hafalan di dalam otak mereka. Itu hanya sebuah menjadi pengetahuan, tapi tidak menjadi rema di dalam kehidupan kita.
Hanya firman yang akan menjadi rema, yang akan menjadi gizi dalam kehidupan roh kita. Roh kita menjadi kuat sekalipun ada badai, ada persoalan, ada ancaman, ada begitu banyak ketidakmenentuan di dalam hidup ini. Kita akan semakin terus bisa berjalan bersama Tuhan, semakin hari semakin melihat rencananya Dia. Melihat rencana atas diri pribadi, juga melihat rencana Allah atas satu bangsa ini. Dan saya yakin dan percaya jika firman Tuhan memenuhi hati dan pikiran kita, kita akan menjadi pendoa-pendoa syafaat yang luar biasa, yang membawa kelepasan atas bangsa dan negeri ini, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, yang kita bisa belajar bagaimana kita menjadi seorang greater destiny, menjadi orang yang jauh melihat ketetapan Allah yang lebih besar, bisa melihat rencana Allah yang besar, sehingga kita semakin hari semakin punya pengetahuan, semakin punya pengharapan yang pasti. Adalah saya ambil dari Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sebuah ayat yang sangat sederhana, dan kebetulan ini menjadi ayat yang sering saya pakai untuk hafalan hidup saya. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma pasal 10 ayat 17. Berapa banyak dari kita menghidupi, di situ saya di PPT saya sampaikan dengan istilah solitude. Solitude itu kalau tidak salah teman saya pernah bicara, saya sendiri tidak terlalu memahami istilah-istilah asing, itu dari bahasa Prancis. Kalau ada yang salah boleh dikoreksi, teman saya kasih istilah itu. Dan istilah itu saya dapat dari teman pada waktu saya ada di kampus. Nah, kami punya kebiasaan, kami bertiga, saya punya trio sekawan, kemudian kami biasa bertiga mengambil satu waktu solitude bersama, maupun solitude pribadi di jam dan waktu yang sama, gitu. Jadi ada solitude bersama, ada solitude pribadi. Intinya solitude seperti alone with God, bersama Tuhan di dalam doa, puasa, dan baca Alkitab. Dan berapa banyak dari kita membiarkan hidup kita dekat bersama Allah, membiarkan diri kita setiap pagi membaca dan merenungkan firman Tuhan, membiarkan diri kita meletakkan seluruh keluh kesah dan beban hidup kita di hadapan Tuhan melalui doa, membiarkan diri kita untuk merendahkan diri dengan berpuasa, karena kita sadar betul kita bukan siapa-siapa yang sempurna. Bukan cuma puasa dalam arti yang seremonial, karena bagi saya puasa sifatnya bukan cuma bicara tentang menjelang Paskah. Memang saya biasanya juga mengikuti doa 10 hari puasa, maupun juga ada beberapa waktu-waktu tertentu saya atur sebagai doa puasa bagi hidup saya. Tapi bagaimana kita belajar seperti Daud yang selalu memberikan waktu dan hidupnya bersama Tuhan. Dia tidak takut akan segala macam ancaman apapun, tapi dia tetap memprioritaskan Tuhan dengan waktu, jam, dan ketentuan yang tepat, yang menunjukkan bahwa dia memprioritaskan Allah di dalam hidup. Solitude bagi saya itu sesuatu yang mungkin sederhana, tetapi banyak dari kita sangat lelah menjalaninya. Boro-boro 1 jam untuk berdoa dan baca Alkitab. Kadang-kadang bahkan untuk 5 menit saja kita sudah setengah mati susahnya dalam sepanjang 24 jam. Tapi betapa naifnya ya kalau kita membiarkan waktu kita hanya terbuang sia-sia dengan kelelahan dan keletihan, terus kemudian kita memberikan waktu sisa kepada Tuhan sempat. Dan itu yang membuat kita jadi akhirnya semakin hari kita kemudian iman kita semakin lemah, dan akhirnya kita semakin jauh daripada Tuhan. Kita bukan mengalami greater, kita bukan menjadi lebih besar secara roh, tapi kita menjadi lebih lemah, bahkan makin lama makin terpuruk. Kita semakin hari semakin tidak punya ide-ide yang cemerlang di dalam mengatasi segala macam percobaan. Kita semakin mundur dan makin mundur. Dan itulah yang saya yakin dan percaya kekuatannya hanya melalui doa dan firman Tuhan. Oleh karena itu jadi iman hanya bisa timbul kalau kita sadar betul pada waktu pertama kali saya terima Kristus sebagai Tuhan saya, itu semua karena firman. Maka firman itu pula yang akan terus menjadi makanan roh saya. Dan semakin hari makin membuat saya semakin luar biasa. Seperti tadi, seorang bayi yang minum susu sedikit sama seorang bayi yang minum susu yang banyak pasti beda pertumbuhannya. Karena terbukti sekali bahkan dari makanan yang jasmani saja kita bisa melihat berapa besar pertumbuhan seseorang.
maka juga roh kita. Jika roh kita saja tidak pernah dikasih makan, bagaimanakah kehidupan dan pengharapan kita? Berapa banyak dari kita kemudian akan mengalami kesepian, akan mengalami putus asa, akan mengalami patah hati, akan mengalami begitu banyak keputusan asaan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu tidak heran banyak orang bukan tidak mengalami namanya Kristen, tapi dia cuma akan mengatakan ini memang nasib hidup saya. 1 menit terakhir karena di situ sudah ada muncul. Maka saya akan akhiri dengan kata-kata dari firman Tuhan dari Galatia pasal 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Berbuat baik bukan saja kita tekun dan setia, tapi kerjakan apa yang sesuai dengan apa yang Tuhan sudah percayakan.